Jangan pernah membuka tutup utama ini kondisi mesin masih panas dan juga mati. Karena apa? Sangat tidak direkomendasikan untuk menyimpan radang solar di sini gitu ya, di dalam botol ataupun bensin. Biasanya kita kru. Selamat siang sahabat Hobilungan dimanapun Anda berada. Siang hari ini saya akan spill kegiatan kru bis pariwisata ketika mau melakukan perjalanan atau mau melaksanakan tugas. Nah, apa saja yang akan kita cek dan apa saja yang perlu diperhatikan supaya perjalanan Anda lancar, perjalanan kami aman, lancar, dan tidak ada halangan suatu apapun. Ada apa aja sih kira-kira? Nah, di sini ada ban ya. Kita harus cek ketebalan bannya masih layak atau tidak, berapa tekanan anginnya ya. Kalau biasanya kita memakai untuk di tekanan angin ban depan itu 110, yang ban belakang di 120. Nah, setelah ketebalan ban dan tekanan angin, kita juga mengecek yang namanya kelistrikan ya, atau aki. Nah, karena bis ini kelistrikannya menggunakan aki ya, yang disupport dari alternator yang di belakang, teman-teman ya. Kita cek ketinggian debit airnya seberapa, terus untuk kekencangan kabel-kabelnya, kabel penghubungnya pastikan aman semuanya, saya tetap jos. Nah, sedikit informasi ya teman-teman ya, semoga menjadi tips untuk teman-teman semuanya. Kadang ini kan masih banyak ruang longgar. Ruang longgar itu biasa digunakan untuk menyimpan barang-barang seperti itu. Itu adalah semir ban. Nah, sangat tidak direkomendasikan untuk menyimpan radang solar di sini gitu ya, di dalam botol ataupun bensin. Biasanya kita kru itu menggunakan BBM berupa solar ataupun bensin untuk mencuci beberapa spare part ya. Jadi kenapa kok nggak boleh, kok tidak disarankan ya? Kenapa? Ini erat sekali dengan strom itu lekat sekali dengan api ya teman-teman ya. Kalau ini terjadi konsleting, ketika terjadi hal yang tidak diinginkan dari aki ini, dari sumbernya, terus ada botol yang berisi bahan-bahan yang mudah terbakar, bisa memicu kebakaran di unit. Jadi sangat tidak disarankan ya teman-teman ya, tidak disarankan untuk menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar di daerah aki. Nah, setelah dari aki kita ke bagian mesin. Nah, ini adalah bagian mesin ya, mesinnya di belakang, karena kita menggunakan seri OH RMOH 280 ABS terbaru ya teman-teman ya. Apa saja sih ya di bagian mesin ini yang harus kita cek, benar-benar kita perhatikan supaya perjalanannya aman, nyaman, dan selamat insya Allah ya. Salah satunya adalah oli. Banyak oli di sini ya. Oli kita cek kekentalannya, kita cek debitnya masih kurang atau berlebih ya. Biasanya kurang, kalau berlebih nggak mungkin ya. Ya bisa saja, tapi kasusnya jarang sekali. Setelah dari oli, kita lihat ke fan bel penghubung. Fan bel penghubung ini adalah yang menggerakkan puli ya. Kemarin saya bilang poli terus diprotes ya, berarti bahasanya itulah, saya orang Jawa tahunya ya poli ya. Ini poli, ini fan bel penghubung AC. Kita lihat kondisinya masih sangat layak sekali, dan ini adalah poli penghubung utama. Puli ini juga kita cek apakah terjadi keretakan-keretakan yang tidak diinginkan. Aman semua teman-teman ya. Dan ini puli
sama puli lagi. Ini puli yang memutarkan kipas radiator untuk pendingin mesin. Kita cek semuanya apakah layak, kekencangannya seperti apa, terus ketebalannya seperti apa. Kita cek semuanya, wajib dipastikan dalam kondisi yang baik. Kalaupun terjadi retakan sedikit-sedikit, kita wajib menggantinya. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 fan bel. Terus yang tak kalah penting adalah air radiator. Air radiator ini harus selalu dicek, karena apa? Pendinginan yang dari radiator itu bergantung dengan air coolant yang ada di sini. Seberapa? Apakah harus penuh? Enggak. Jadi ini ada tulisan low dan ini full. Fullnya kok setengah? Ya. Jadi lo kalau ini udah habis, kalau ini fullnya segini setengah. Karena apa? Yang setengah harus kosong untuk sirkulasi. Jadi nggak boleh diisi penuh full ya. Nanti kalau diisi full nggak bisa sirkulasi. Di sini turun, naik ke sini. Jangan pernah membuka tutup utama ini kondisi mesin masih panas dan juga mati. Karena apa? Karena akan menyembur. Caranya menyembur sangat berbahaya sekali. Nah, kabel-kabel lampu hazard, lampu belakang, lampu rem itu ada di sini semua ya. Jadi wajib sering-sering kita cek. Karena apa? Karena ini bersinggungan dengan panas mesin. Kalau dengan panas mesin, kalau misalkan kulit kabelnya dia mengelupas, nempel ke bodi, terjadilah konsleting. Di sini ada filter udara. Oh ya, itu filter udara. Itu wajib kita cek juga, kita bersihkan supaya tarikannya enteng dan BBM hemat. Apakah berpengaruh? Masuk filter udara berpengaruh dengan BBM ya? Karena filter udara itu dia kotor, otomatis sirkulasi udaranya tidak lancar dan mengakibatkan berkurangnya kinerja mesin, tenaganya berkurang. Nah, itu teman-teman, dan kita cek kebocoran nozzle semuanya, dicek semuanya. Kalau benar-benar kering, kalau itu aman. Kalau ada rembesan-rembesan, lalu kita panggil mekanik andalan kita untuk berkonsultasi dan membenarkannya. Dan setelah dari ban, terus ke pengapian, dari aki, mesin, sekarang kita lihat juga, kita cek juga yang namanya kelengkapan. Kelengkapan itu ada apa saja? Itu surat-surat STNK, buku KIR, terus KPS ya, karena kita unit pariwisata, jadi kita menggunakan KPS izin transportasi lah ya, izin operasi. Nah, seperti itu kurang lebih lah. Nah, itu harus kita wajib kita cek secara berkala. Setiap kali mau jalan kita cek supaya kita nggak lupa juga kapan masa berlakunya habis. Nah, surat-surat itu ya tidak perlu kita buka dalamnya seperti apa, pokoknya ini isinya komplit, surat-surat semua di sini. Dan juga yang tak kalah penting adalah sensor-sensor ya teman ya. Ini telah tombol-tombol itu kita cek semua secara satu-satu, secara teliti, apakah ada yang bermasalah atau tidak. Nah, dan juga sensor-sensor yang berada di dalam speedometer ya, biasanya sensor angin, sensor oli, sensor apapun itu bisa kita cek di situ ya teman-teman ya. ABS termasuk juga, dan juga sangu. Sangu adalah hal terpenting yang jangan sampai lupa. Kalau sampai sangunya lupa, yo otomatis kita nggak bisa beli BBM di jalan. Transfer ya.
Itulah teman-temanku semuanya, sahabat Hobilungan dimanapun Anda berada. Rutinitas atau kesibukan kami, kegiatan kami sebelum melakukan trip maupun trip jauh, trip dekat, itu tetap kita lakukan standar operasional prosedur dari perusahaan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi alangkah lebih baik kita repot di garasi daripada kita repot di perjalanan. Oke, terima kasih teman-temanku, sahabatku, sudah mengikuti video ini sampai selesai. Pantengin terus channel ini, banyak sekali video-video yang sangat bermanfaat dan menambah wawasan untuk Anda semuanya. Terima kasih, salam Hobilungan, matur nuwun.